Sebelum melanjut ke pemateri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Isnia Selviana, NPM 21882011016, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian bahasa. Pengertian bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Di sini juga ada fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan, dan terakhir sebagai pemersatu bangsa. Di sini juga ada 3 poin tentang bahasa, yaitu 1. Akal yang sehat, akal yang sangat erat dengan logika. 2. Makna merupakan bagian yang sudah melekat dengan bahasa. 3. Konvers tanpa konvers. Bahasa tidak akan ada artinya karena tidak dapat dipahami oleh semua. Selanjutnya, makna bahasa Indonesia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Dalam komunikasi, salah satu alat sering digunakan adalah baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Selanjutnya, di sini juga ada kata, diksi, dan unsur serapan. Pengertian kata. Kata adalah unit bahasa yang mengandung arti terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata terdiri dari beberapa huruf dalam sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katha, yang artinya konversi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan dan menerapkan sebuah realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katha, yang artinya konversi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan dan menerapkan sebuah realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang digunakan dalam bahasa. Kumpulan dari beberapa kata dapat membentuk prosa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, fungsi kata. Kata berfungsi sebagai penyusun kalimat. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda-beda, maka dari kata tersebut juga bisa berubah sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis kata berdasarkan kategori. Yang pertama, kata kerja atau verbal. Yang kedua, kata kerja atau nomina. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Dan yang keempat, kata keterangan atau adverbial. Dan yang kelima, kata ganti atau pronominal. Selanjutnya, paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Syarat-syarat penggunaan paragraf: kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Di sini juga ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, sama paragraf persuasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Dan yang kedua, paragraf deskripsi.
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Dan yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Dan yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Dan yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide-ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karyanya yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin membuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbentuk ilmiah. Terus di sini juga ada karakteristik karya ilmiah. Karakteristik dan syarat karya tulis ilmiah yaitu mengacu pada teori, berdasarkan fakta, logis dan objektif. Macam-macam karya tulis ilmiah itu ada 5. Yang pertama, macam-macamnya itu ada makalah, dan yang kedua kertas kerja, 3 skripsi, 4 tesis, 5 laporan kerja. Kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah menulis apa adanya teks yang dikutip penulis, tidak mengubah kata-kata atau ejaan. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah menulis intisari dari pendapat yang dikutipkan. Macam-macam hakikat bahasa ada 4, yaitu bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa sebagai bunyi, bahasa sebagai makna. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katha, yang artinya konversi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan dan menerapkan sebuah realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang digunakan dalam bahasa. Kumpulan dari beberapa kata dapat membentuk prosa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, fungsi kata. Kata berfungsi sebagai penyusun kalimat. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda-beda, maka dari kata tersebut juga bisa berubah sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis kata berdasarkan kategori. Pertama, kata kerja atau verbal. Yang kedua, kata kerja atau nomina. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Yang keempat, kata keterangan atau adverbial. Yang kelima, kata ganti atau pronomina. Selanjutnya, paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok
dan beberapa kalimat penjelas syarat-syarat penggunaan paragraf, kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Di sini juga ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, sama paragraf persuasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Dan yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Dan yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Dan yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Dan yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide-ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karyanya yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin membuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbentuk ilmiah. Terus di sini juga ada karakteristik karya ilmiah. Karakteristik dan syarat karya tulis ilmiah yaitu mengacu pada teori, berdasarkan fakta, logis, dan objektif. Macam-macam karya tulis ilmiah itu ada 5. Yang pertama, macam-macamnya itu ada makalah, dan yang kedua kertas kerja, 3 skripsi, 4 tesis, 5 laporan kerja. Kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah menulis apa adanya teks yang dikutip penulis, tidak mengubah kata-kata atau ejaan. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah menulis intisari dari pendapat yang dikutipkan. Macam-macam hakikat bahasa ada 4, yaitu bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa sebagai bunyi, bahasa sebagai makna. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf.